Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Sunaya Gita Ginting. Saya dari kelas 1 Pagi C dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital dengan gerbang NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gerbang NOR yang memiliki 3 input dan 1 output. 3 input tersebut yaitu yang pertama input A atau saklar A, dan input B atau saklar B, dan input C atau saklar C. Dan satu output tersebut adalah lampu LED yang akan menyala ketika menghasilkan sebuah hasil. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di samping ini terdapat tabel kebenaran dari gerbang logika NOR. Pada tabel tersebut, gerbang NOR 3 input ini memiliki 8 keadaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa keadaan untuk membuktikan tabel kebenaran pada gerbang NOR. Pada keadaan yang pertama, ketika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang kedua, jika input A bernilai 0, dan input B bernilai 0, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang ketiga, jika input A bernilai 0, dan input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Pada keadaan yang keempat, jika input A bernilai 1, input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan tetap bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Kesimpulan yang saya dapatkan atau saya peroleh dari gerbang NOR yaitu yang pertama, ketika ketiga inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu hidup. Ketika ketiga inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu hidup. Pada kesimpulan yang kedua, jika satu atau dua input yang memiliki nilai 1 atau memiliki nilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0. Maka output yang dihasilkan akan bernilai 0. Yang ketiga, ketika ketiga input yang bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang logika NAND yang memiliki 3 input dan 1 output. 3 input tersebut yaitu input A atau saklar A, input B atau saklar B, dan input C atau saklar C. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di samping ini terdapat juga tabel kebenaran dari gerbang logika NAND. Pada tabel tersebut, gerbang NAND 3 input ini memiliki 8 keadaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa keadaan untuk membuktikan tabel kebenaran pada gerbang NAND. Pada keadaan yang pertama, jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang kedua, jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang ketiga, jika input A bernilai 0, input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan tetap bernilai 1 atau lampu LED akan tetap menyala. Pada keadaan yang keempat, jika input A bernilai 1, dan input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Kesimpulan yang saya peroleh atau saya dapatkan dari gerbang NAND yaitu yang pertama, ketika ketiga inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1. Ketika ketiga inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1. Dan kesimpulan yang kedua, jika satu atau dua input yang memiliki nilai 1 atau memiliki nilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu hidup. Maka output akan bernilai 1 atau lampu hidup. Pada kesimpulan yang ketiga, jika ketiga inputnya bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu mati. Jika ketiga inputnya bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu mati.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gerbang XOR yang sedikit berbeda dari gerbang yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu gerbang NOR dan gerbang NAND. Gerbang XOR ini juga memiliki 3 input dan 1 output. Ketiga inputnya yaitu input A, input B, dan input C. Dan satu output tersebut adalah lampu LED yang akan menyala ketika menghasilkan sebuah hasil. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di samping ini terdapat tabel kebenaran dari gerbang logika XOR. Pada tabel tersebut, gerbang XOR ini memiliki 8 keadaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa keadaan untuk membuktikan tabel kebenaran pada gerbang XOR. Pada keadaan yang pertama, jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Pada keadaan yang kedua, jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang ketiga, jika input A bernilai 0, input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Pada keadaan yang keempat, jika input A bernilai 1, input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Maka kesimpulan yang saya dapatkan dari gerbang XOR yaitu yang pertama, jika ketiga inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0, atau lampu LED akan mati. Pada kesimpulan yang kedua, jika satu input bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu menyala. Pada kesimpulan yang ketiga, jika dua input bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu akan mati. Dan pada kesimpulan yang keempat, jika ketiga inputnya bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan mati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR. Gerbang XNOR ini juga memiliki 3 input dan 1 output yang dimana 3 input yang pertama adalah input A, input B, dan input C. Dan satu output tersebut adalah lampu LED yang akan menyala ketika menghasilkan sebuah hasil. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di samping ini terdapat tabel kebenaran dari gerbang logika XNOR. Pada tabel tersebut, gerbang XNOR ini memiliki 8 keadaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa keadaan untuk membuktikan tabel kebenaran pada gerbang XNOR. Pada keadaan yang pertama, jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang kedua, jika input A bernilai 0, input B bernilai 0, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Pada keadaan yang ketiga, jika input A bernilai 0, dan input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada keadaan yang keempat, jika input A bernilai 1, input B bernilai 1, dan input C bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati. Maka kesimpulan yang saya peroleh atau saya dapatkan dari gerbang XNOR yaitu yang pertama, jika ketiga inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu LED akan menyala. Pada kesimpulan yang kedua, jika satu input bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu akan mati. Pada kesimpulan yang ketiga, jika input yang bernilai 1 ada 2, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau lampu akan menyala. Pada kesimpulan yang keempat, jika ketiga input yang bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau lampu LED akan mati.
Sekian dari penjelasan saya tentang praktek rangkaian digital dengan gerbang NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Terima kasih.